adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya para nabi. Beda dengan Tuhannya Yahudi dan Nasrani, oke? Beda. Yahudi mengatakan Tuhannya berjalan-jalan di kota. Ya, udah mujassimah bagi kami, menyamakan Allah dengan makhluk. Beda, karena Allah itu bukan makhluk. Ingat, Yahudi dengan Islam bedanya di situ. Ya, Yahudi mujassimah, dia mengatakan Allah berjalan di kota. Nah, tuh, beda. Karena Allah itu bukanlah seperti makhluk. Yang kedua, Nasrani. Nasrani mengatakan Allah mempunyai anak dan Allah menjelma datang menjadi manusia. Ini juga beda dengan Tuhannya umat Islam. Jadi jangan heran terkait Al-Maidah 51 tadi, ya. Karena memang beda Tuhannya. Yang sama dengan umat Islam itu adalah Tuhannya para nabi. Nah, lalu kata Anda, adakah sejarah Tuhan negeri Mekah ini disembah oleh para nabi sebelumnya? Mungkin di kitab Anda yang tidak lengkap itu, gitu ya, tidak ada menyebutkan tentang masalah Nabi Soleh. Karena kami ya mengenal para nabi itu ada 25 gitu. Salah satunya Nabi Soleh. Dan Nabi Soleh itu diutus di tanah Arab juga sebelum Nabi Muhammad. Nah, dia menyuruh menyembah siapa? Nih, ya. Dan kami ya mengutus kepada kaum Samud, saudara mereka Soleh. Ia berkata, Soleh ini ya, hai kaumku, sembahlah Allah ya. Makanya ya di dalam Lukas 4 nomor 8, Yesus pun menyuruh seperti apa? Sembahlah Allah. Makanya juga Nabi Musa dalam Ulangan 6 nomor 4, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi Tuhannya sama dengan Tuhan para nabi, tidak sama dengan Tuhan Yahudi dan Nasrani. Saya bantah, ya, nggak sama. Jangan seperti itu gitu. Jadi terkait untuk yang menyembah Allah negeri Mekah itu sudah ada, ya. Nabi sebelumnya yaitu Nabi Soleh yang tidak ada di kitab kalian, ya, nggak lengkap. Lalu bagaimana bisa sama kata Anda? Ya kita lihat aja di kitab kau. Nabi Musa dalam Keluaran 33 nomor 20. Ya, lagi firmannya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Kalau kamu memandang wajahku, kamu akan mati. Artinya Allah tidak dapat dilihat. Keluaran 33 nomor 20. Terus Yesus berkata, ya, Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Jadi yang namanya Allah itu menurut para nabi seperti Yesus, seperti Nabi Musa, itu tidak dapat dilihat. Sama Tuhannya umat Islam tidak dapat dilihat dengan mata. Makanya wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, bukan Tuhan yang sama. Ya. Tuh, sekarang saya mau bertanya dulu, hal yang ringan dulu. Kalau Allah itu maha adil di Kristen, apakah yang namanya Allah menjelma menjadi Yesus ini, Yesus itu juga maha adil? Itu dulu yang saya tanya. Kalau Allah Tritunggal itu maha adil, lalu dia menjelma menjadi manusia, menurunkan firman-Nya, apakah Yesus juga maha adil? Mudah kan pertanyaannya, tapi itu pertanyaan pembuka. Gimana jawabannya? Silakan. Pak Ustadz, saya boleh tahu nggak Nabi Soleh itu tadi di ayat berapa? Al-A'raf 73. Al-A'raf 73 ya, supaya saya jadi bahan juga ya, karena saya baru dengar hari ini. Al-A'raf itu surah berapa ya Pak Ustadz? 7, surah ke-7 ayat 73. 7 ayat 73 ya. Ini sepengetahuan aja sih. Ini dia sebelum Isa atau sesudah Isa? Sebelum. Sebelum ya. Oke. Ya, thank you buat Ustadz Yusuf ya yang udah memberikan jawaban. Di dalam surah Al-A'raf, mereka saudara mereka Saleh, dia berkata,
wahai kaumku sembahlah Allah. Ya, ya udah ya. Ini gimana ini? Saya tidak ada di sini mesembah Allah, tapi tidak ada Tuhan di negeri Mekah juga, saya juga. Oke, dan kaumku Samud. Oh, ini bukan Yahudi juga ini. Ya, saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang sembah bagimu selain Dia, sesungguhnya Dia telah datang kepadamu, bukti Tuhanmu ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Ya, saya nggak dapat jawaban apa-apa sih, tapi ya udahlah ya, karena itu jawabannya ya. Yang penting mereka tidak mengaku sama. Jadi poinnya gini, ketika waktu Anda menyatakan bahwa apakah Tuhan Yesus itu adil? Tuhan kami itu lebih daripada adil. Kasih itu mengalahkan segala-galanya. Allah itu kasih, bukan lagi adil tetapi kasih. Ya. Allah itu selain Dia mengasihi, Dia juga adil, Dia juga kudus. Makanya kalau Allah itu adil, ya, seperti yang dikatakan di dalam tadi saya sudah bilang, Ulangan bentar ya, kita bukain. Ini kalau yang namanya keadilan bagi Yesus Kristus pasti adil. Dan segala sesuatu itu tadi, kenapa Yesus Kristus itu hadir ke dunia ini? Yohanes 1 ayat 17 dan 18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Jadi segala sesuatu itu dinyatakan melalui Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan adalah tentang kasih. Allah itu kasih. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 3. Ya, jadi kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 dan 4 ya. Nih ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus itu tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang juga, dan ia sudah ada di dunia ini, di dalam dunia ini. Kamu berasal dari Allah, ya. Jadi orang-orang yang mengaku Yesus Kristus itu pasti berasal dari Allah. Tentu dia mengetahui tentang keberadaan Yesus Kristus yang kasih itu dan adil. Ya, Yesus menyatakan kasihnya melalui Filipi 2 ayat 1 sampai 6. Filipi 2. Filipi 2 ayat 7 sampai 11, di sini dikatakan Yesus itu adil, ya, dan kasih. Di sini dengan jelas yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ya, itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengambil rupa seorang hamba, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sangat jelas kalau dinyatakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, ya. Dan memang kalau dalam kekristenan jelas kami mengetahui Bapa dan anak itu hubungannya, relasinya kasih. Jadi kalau pertanyaan Anda terkait dengan apakah Yesus itu sangat adil, Yesus itu lebih adil lagi dengan kasih. Ini bahkan bayangkan ada ajaran yang mengatakan bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya lagi, ya, karena tadi Pak Ustadz Yusuf ini juga nggak menerangkan Soleh ini siapa, saya juga nggak tahu. Pertanyaannya simpel aja, karena Soleh ini dari mana Pak Yusuf? Ya, coba jelaskan lebih rinci, karena saya tidak melihat bahwa Soleh ini nabi dari mana asalnya, karena tidak ada memang dalam kitab kami, ya, atau kitab nabi-nabi bangsa Yahudi, atau kitab-kitab orang Israel. Silakan.
Oke ya, sedikit tentang masalah Nabi Soleh ya. Nih, tentang Nabi Soleh saya bukakan sedikit. Nabi Soleh berasal dari kaum Samud yang tinggal di wilayah Al-Hijr, sekarang Madain Soleh atau Arab Saudi ya. Oke. Banyak literasi kok yang menjelaskan tentang masalah Nabi Soleh. Oke, itu sedikit penjelasan saya ya, cuplikan saja karena itu bukan yang kita bahas. Yang kita bahas tentang masalah Allah yang disembah. Kembali lagi. Nah, tadi kan saya bertanya tuh ya teman-teman, apakah Yesus Maha Adil? Katanya lebih dari Maha Adil. Baik ya teman-teman. Ini pertanyaan saya kepadamu. Ya, tolong kamu catat. Kalau Yesus itu Maha Adil, dia itu turun di abad pertama di Nazaret ya, dilahirkan di Bethlehem, hanya satu kampung yang melihat dengan mata. Oke? Dengan mata fisik, manusia di Nazaret itu melihat Tuhan. Nah, sekarang mana keadilan Yesus bagi kita, bagi orang buta, dan bagi hewan? Hewan nggak bisa melihat Tuhan, karena cuma di abad pertama Tuhannya turun, kan gitu. Sekarang saya nggak melihat Yesus, nggak adil dong Yesus. Enak kali dia menampakkan fisiknya cuma di abad pertama. Sedangkan tahun ini saya nggak bisa melihat dengan mata saya, bukan dengan iman ya. Kalau iman semuanya beriman dengan mata. Kalau Yesus itu adil, lebih maha adil, maka sejak zaman dari Adam sampai kiamat nanti semua manusia dapat melihat fisik Yesus. Baru itu bisa dikatakan adil. Kan gitu. Nah, kalau Yesus itu adil, mana keadilannya bagi mata kita berdua ya khususnya, terus bagi orang buta, serta bagi hewan. Hewan nggak bisa melihat tuh. Ada hewan dalam laut juga kan gitu. Nggak bisa lihat dia. Masa nggak adil sama hewan aja nggak adil udah kan kayak gitu. Lalu letak maha adilnya tuh di mana? Coba kau jelaskan. Ya, yang saya minta dengan mata, bukan basa-basi dengan iman. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Cuy, ya, itu iman. Itu iman. Kalau kelihatan namanya fakta. Kalau tidak terlihat, yaitu orang beriman. Yang saya tanya ini bukan iman, tapi keadilan bagi mata kita. Tuh. Tolong dijawab. Kalau kau bilang, Yesus Maha Adil. Saya nggak ketemu jawabannya. Semoga aja bisa dijelaskan kan kayak gitu ya teman-teman semuanya. Terus berkaitan tentang masalah yang lainnya, tidak ada pertanyaan selain Nabi Soleh tadi. Saya hanya mengkritik literasi yang dia sampaikan. Tadi dia menyampaikan Yohanes 1 nomor 18 teman-teman ya. Di situ kata Yesus anak tunggal Allah lah yang menyatakannya. Mari kita buka dulu ya, masih sempat waktunya. Ini dibilangnya nanti Yesus kah dusta atau dia yang dusta ya. Ini kata Yesus, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di sini kata Yesus Allah tidak dapat terlihat oleh siapapun ya. Sekarang mari kita buka kawan ya. Matius 5 nomor 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata Yesus tadi kagak dapat dilihat. Tiba-tiba Yesus bilang dapat dilihat. Ini pelin-pelan kah Yesus atau kayak gimana gitu? Atau gimana tuh ya, bingung saya jadinya. Apa Yesus bohong gitu? Berbahagialah kata Yesus orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini Allah akan terlihat. Tapi di lain ayat Yesus ngomong tidak seorang pun yang dapat melihat Allah. Apa coba? Kok pelin-pelan kayak gitu? Jelaskan juga tentang ayat ini ya. Gimana? Satu ayat ngomong bisa dilihat, satu ayat ngomong kagak bisa dilihat. Mana yang betul? Tolong dijelaskan, silakan ya.
Matius 5 ayat berapa Pak Yusuf? 8. Matius 5 ayat 8. Oke. Baik ya. Kalau kita ngomong tentang keadilan ya, disinilah letak keadilan Yesus Kristus. Karena ketika waktu mereka melihat Tuhan dalam 1 Yohanes ayat 1 di sini, ya, inilah yang mereka ceritakan. Jadi kalau seandainya seluruh dunia ini, memang Tuhan Yesus itu tujuannya datang ke dunia ini melalui bangsa Israel, bangsa yang dipilih sebagai umat yang dipilih biji mata Allah. Makanya dalam 1 Yohanes 1 mereka menceritakan tentang Yesus Kristus. Apa yang telah kami lihat sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi apa yang mereka lakukan, keadilan Tuhan itu adalah memberikan kesaksian. Itulah keadilan, karena tidak semua orang bisa melihat Allah, hanya dinyatakan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita mempunyai iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Ya, ini jelas ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah iman. Jadi kalau kau bicara tentang iman, iman artinya percaya. Beda. Iman orang Kristen ya seperti itu. Sebab imanlah yang diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Kesaksian. Mereka melihat, kau bilang tadi keadilan tentang mata. Mereka melihat, mereka mendengar, mereka menceritakan. Tetapi tidak yang namanya harus datang setiap saat. Dengan kata-kata mereka kita bisa mendengar keadilan Allah yang lebih daripada kasih itu. Nah, kalau kita bicara tentang lagi dengan yang namanya ini ya, berbahagialah. Kembali lagi, berbahagialah orang yang suci karena ia akan berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, ini tentang kata berbahagia ini Pak Ucup baca sampai di ayat yang 10. Berbahagialah orang yang dianiaya. Jadi ini tentang kerajaan surga. Ketika waktu kau akan mendapatkan kesucian, kekudusan, ini orang suci ini kudus Pak Ustadz. Jadi di surga itu kalau kita hal yang ada di dunia ini kita melakukan kesucian, kekudusan, maka kita akan melihat Allah. Ya, Allah itu dinyatakan melalui siapa? Yohanes 1 ayat 18. Kita akan melihat Allah melewati Yesus Kristus, bersama Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, kalau kita bicara tentang suci, kudus, adil, ya, saya ingin tahu nih, kalau memang adil, ya, ini Allah punya keadilan seperti apa ketika waktu dalam surah An-Naba 33, ya, Allah menyediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Ini untuk payudara montok ini untuk laki-laki. Nah, ada 72. Kalau yang kita jelaskan di sini, yang kalau kita lihat baca, ini tentang keadilan ya. Sunan Ibnu Majah 4328 ya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri. Dan 72 istri, 2 bidadari, ya, 70-nya dari istrinya penduduk neraka, ya, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah seorang dari mereka memiliki fi yang rapat dan penis yang tidak loyo. Nah, kalau ini yang namanya keadilan, kenapa laki-laki itu mendapatkan 72 yang namanya bidadari? Apa yang didapatkan wanita? Ini saya belum dapat dalilnya. Makanya apakah Allahmu yang namanya adil ini, bahkan ketika di surga pun ini diberikan yang namanya gadis-gadis montok, tetapi perempuan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ketika waktu Anda sampai di surga, ya Pak Ustadz Yusuf ya, apa yang dilakukan Allah? Allah melakukan apa ketika waktu kalian sedang yang namanya menggauli bidadari surga? Apakah yang dilakukan Allah ketika waktu kalian mendapatkan surga bidadari ini? Ya, apakah Allah melihat atau Allah melakukan apa? Karena ketika waktu kalian sedang pompa gaya kanan gaya kiri, ini
Allah melakukan apa? Ya, saya kira itu pertanyaan saya. Apa yang dilakukan Allah ketika kalian sedang yang namanya menggauli bidadari surga? Ya, itu aja pertanyaan saya untuk yang namanya keadilan Allah ya, karena ini perempuan dapat apapun belum tahu ini. Ya, silakan. Saya heran, kita bahas Allah yang disembah, kok larinya ke bidadari ya? Kan Apa keadilan. hubungannya, kan gitu. Larinya ke bidadari. Nanti kita bahas bidadari. Seharusnya kau nanyanya ya, keadilan apa yang didapat oleh penghuni surga. Ngapain urusan bidadari? Aduh. Jadi ya teman-teman semuanya, saya nggak akan jawab terkait masalah bidadari ya, karena juga ada di kitabmu. Yang masuk surga pertama kali itu kan pesundal, kan gitu. Coba Anda buka di Matius 21, kan kayak gitu. Yang pertama-tama masuk ke surga itu adalah pesundal. Nah, kan juga ada, lebih baik bidadari sih daripada pesundal, kan gitu. Aduh. Anda coba lihat, kata Yesus ya, yang masuk pertama kali ke surga itu adalah pemungut cukai dan para pesundal. Lebih baik ya kalian mau pilih bidadari atau pilih pesundal. Dah itu aja dulu ya. Deal aja nggak apa-apa gitu ya. Ya kalau kau tanya di mana keadilannya, kan ketika menggauli, lalu di mana keadilan Yesus ketika para pesundal itu digauli? Para pesundal dapat apa di surga Anda? Kan gitu. Jadi nggak usah ke situ, yang kita bahas fokus. Ayo ke tema ya, kembali Allah yang disembah. Kita kaji itu antara Islam dan Kristen, bukan kesana kemari. Gitu. Nah, terkait tentang masalah yang Anda jawab pada saya tadi, saya heran jawabannya nggak nyambung. Saya itu tidak minta dari iman, tapi dari mata kita, fisik kita seharusnya juga bisa melihat fisiknya Yesus. Karena manusia di abad pertama itu bisa melihat fisiknya Yesus dengan mata telanjang mereka. Kalau itu Yesus adil, maka kita juga dapat melihat fisiknya Yesus dengan mata telanjang. Makanya yang saya tanyakan kepada Anda, mana keadilan Yesus terhadap mata kita, orang buta, dan juga hewan-hewan. Hewan yang di dalam laut kayak gimana? Yang kagak pernah ke darat. Gak bisa mereka lihat Yesus. Hayo. Itu melalui mata. Bukan Anda jawab berbahagialah orang yang tidak melihat. Loh, saya nggak nanya iman. Saya tahu iman itu tidak terlihat. Yang saya tanya ini keadilan. Karena ketika saya tanya, Anda pertama tadi mengatakan Yesus itu adil. Kan gitu? Di mana adilnya bagi mata saya? Mata Anda, orang buta, ya, terus juga hewan-hewan, khususnya yang di laut, yang tidak ke darat. Kalau Anda menjelaskan, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi mendengar ajaran kasih, gimana dengan orang tuli? Di mana adilnya Yesus? Dia tidak mendengar ya tentang Yesus. Lalu gimana dia tahu dengan Tuhannya? Di situ saya minta keadilannya di mana? Gitu. Itu yang saya Anda fokuskan ya. Yang saya minta Anda fokuskan kepada Tuhan yang adil menurut Anda. Itu. Mari kita bahas Tuhan kita, Tuhan Anda dan Tuhan saya. Kalau Tuhannya para nabi jelas adil, dan saya tekankan sekali lagi, Tuhan yang disembah umat Islam ini sama dengan Tuhan Yakub, terus Ishak dan Abraham. Itu tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka ya, Nabi Abraham, keturunannya semuanya menyembah Tuhan yang kata kau tadi di negeri Mekah.
Dan itu Tuhan yang adil. Sesuai dengan ajaran mereka, Tuhan mereka tidak dapat dilihat. Lalu Tuhan kau yang nongol ini mana adilnya? Itu yang saya pertanyakan. Kalau Tuhan kau nongol, di mana letak adilnya? Masa dia hanya memperlihatkan dengan orang-orang satu kampung? Mana adilnya bagi mata kita? Bagi mata. Sekali lagi, bagi mata. Itu yang saya minta kepada Anda. Silahkan dijawab. Ya. Ya, ini memang agak aneh ya kalau keadilan itu dipikirkan tentang hal yang sekarang ya dengan hal yang akan datang. Jadi Tuhan itu dia maunya harus bertengger terus ya. Ya, ini suatu hal yang langka ketika waktu kita menjelaskan dari apa yang ada bukan hanya karena keadilan saja tetapi lebih daripada adil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang yang namanya keadilan, Allah itu lebih daripada adil, kasih. Ya, dia tidak menuntut suatu hal yang namanya keadilan. Kalau kau nggak percaya pun itu bukan urusan Allah. Karena dia sudah menyatakan kasihnya dan keadilannya ketika waktu kau nggak percaya. Ya, jadi Allah itu adil ketika waktu bangsa Israel datang mau diminta keluar dari bangsa Mesir, kau bilang bahwa oh tidak mau. Allah mengirim 10 perintah Allah, 10 tulah ya kepada bangsa Mesir. Nah, kalau dengan yang kau katakan tadi tentang pesundal, jelas di sini pesundal-pesundal ini adalah orang-orang yang akan masuk kerajaan Allah karena mereka bertobat. Bukan karena mereka itu bersundal terus. Jadi tidak ada yang nih ya, Matius 21 ayat 31. Kok ini lagi? Nih ya. Siapakah di antara orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab yang datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu percaya kepadanya. Yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk kerajaan surga. Jadi kalau orang yang nggak percaya pun tidak akan mendapatkan kerajaan surga, ya. Dan meskipun kamu melihatnya, kamu akan kemuliaan ini. Nih, sudah terjawab di sini. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal, kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi Tuhan itu adil ketika waktu dia menyampaikan segala sesuatu, mereka saja sudah ada di situ, tetapi mereka tidak percaya. Itulah keadilan Allah. Jadi bukan tentang mata yang ada, mata yang harus melihat. Terus kau mau minta bahwa, hei Tuhan Yesus, tolong kasih saya duit dong. Pasti kan cara berpikir umat muslim begitu. Tuhan Yesus kalau dapat lihat Tuhan gitu kan. Loh, Tuhan itu menyatakan kasih ketika waktu dia sampai ke surga. Dia menyatakan bahwa orang percaya, dia naik ke surga. Itu baru orang tahu bahwa, oh ini adalah iman yang benar. Allah yang menyatakan kasihnya sebab dia datang ke dunia ini. Dia mati, bangkit dan terangkat ke surga. Orang-orang bukan Tuhan Yesus datang ketika waktu lu datang. Jadi Yusuf ini cara berpikirnya, kalau lu ada di sini, Tuhan itu jadi dia minta, Tuhan saya minta gadis-gadis montok dong. Nah, ini Tuhan saya minta yang dada bengkak dong. Nah ini bukan kayak gitu. Ini yang ku bilang tadi, ketika Allahmu yang kau bilang bahwa Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Allah Ishak, Allah Yakub itu, di mana mereka menyuruh untuk yang namanya kawin-kawin di surga, tidak pernah ada. Ini Allah yang kau sembah ini Allah dari mana? Allah yang menjanjikan kawin-mawin di surga ini. Tidak pernah ada bangsa Israel yang pernah, atau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menjanjikan gadis-gadis montok. Makanya kita lagi fokus bicara tentang Allah yang kau sembah ini menjanjikan gadis-gadis montok. Tidak pernah dari bangsa
ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub, tidak pernah ada yang menjanjikan gadis-gadis montok. Karena Matius 22 ayat 29 dan 30 sudah dikatakan bahwa tidak akan yang namanya mendapatkan kawin-mawin di surga, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Dan sebelum ada Islam, orang Kristen dan bangsa Yahudi pun tidak pernah yang namanya percaya kepada yang namanya gadis-gadis montok. Tidak pernah ada. Kau cari dimanapun ayat dari Alkitab atau bangsa Yahudi atau dimanapun seperti ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub itu, yang percaya bahwa di surga itu ada gadis-gadis montok. Tidak pernah ada. Makanya kutanya kepadamu, ketika Allahmu kalian sedang yang namanya berjima di surga, Allahmu lakukan apa? Supaya kita tahu Allah yang kau sembah ini adalah Allah yang benar atau hanya jadi sales. Karena tidak pernah ada Allah Tuhan yang menjanjikan seperti ini. Allah yang kau sembah ini Allah yang benar atau hanya cuma janji-janji? Silakan. Pertanyaan saya masih konsisten. Apa yang dilakukan Allah ketika kalian berjima di surga? Itu supaya kita tahu nih Allah yang disembah ini. Silakan. Inilah ya kawan Kristen kita ya teman-teman. Pikirannya selangkangan melulu kan gitu. Gak ada pikiran lain. Jadi Kristen ini pikirannya selangkangan melulu gitu. Pantas aja yang masuk pertama kali ke surganya pesunda. Kan gitu ya kawan ya. Kayak gitu. Baru ngerti saya di Kristen itu selalu memikirkan selangkangan. Bahkan pesundal pun duluan masuk ke surga. Jadi ngapain juga pesunda? Lalu mereka kalau bersundal di surga itu, Tuhanmu melakukan apa? Itu belum kau jawab juga. Aduh. Lalu kata kamu tadi tidak ada tuh Tuhannya di perjanjian lama mengatakan kawin-mawin di surga. Kan kayak gitu. Gini, memang tidak ada juga Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perawan kayak kitabnya Anda gitu. Nggak ada. Mungkin memang ya kita harus akui Tuhan kita itu beda gitu. Kan di sini kalau kita lihat ya, ini perjanjian lama bilangan 31 nih saya bukakan buat Anda ya. Di sini dikatakan ya bilangan 31 ya 36. Separuh dan jumlah itu diberikan kepada para prajurit dengan perincian. Ini rinciannya ya, kambing 675 ekor khusus untuk Tuhan dan perawan 32 orang pemberian khusus bagi Tuhan. Tuhan kau minta perawan buat apa? Lalu janda gimana janda statusnya? Ngapain Tuhan kau minta perawan? Gak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta perawan. Tuhan kau minta perawan 32 orang. Ya 32 orang nih teman-temannya. Saya nggak mengada-ada nih ya. Nih kayak gini aja. Tuhan yang minta perawan 32 orang untuk pemberian khusus bagi Tuhan. Tuhan minta perawan, Allah nggak ada minta perawan kawan ya. Jadi kayak gitu ya. Ya memang Tuhan kita berbeda ya. Tuhan Yahudi beda dan Tuhan Nasrani atau Kristen beda dengan Islam. Udah saya jelaskan pertama, Allah nggak ada minta perawan, nggak ada ya. Kalau perawat itu untuk apa? Untuk penghuni surga. Nggak perlu Allah minta perawan buat terus tadi ya tentang berkaitan mata, kau jawab kemana lagi? Yang saya minta itu ya teman-teman ya, katanya tadi jawabannya maunya saya Tuhan selalu bertengger biar bisa manusia seluruh bumi lihat. Lah kan memang harus adil kok. Siapa suruh Tuhan kau nongol? Seharusnya kalau dia adil bertengger aja tuh di langit biar semua manusia bisa lihat sampai kiamat. Kenapa? Baru itu adil gitu. Jangan cuma orang abad pertama saja yang bisa lihat. Ya, meskipun Tuhan kau bertengger di langit, zaman waktu Nabi Musa, nabi-nabi sebelum Yesus, mereka juga nggak bisa lihat Tuhanmu karena belum bertengger. Kalaupun Tuhanmu turun di abad pertama, lalu ya supaya adil bertengger di langit,
juga tetap tidak adil. Keadilannya hanya dari abad pertama sampai kiamat. Bagaimana dengan yang sebelum Masehi yang tidak melihat? Seharusnya kayak gitu, bertengger aja Tuhanmu biar adil gitu. Memang ya teman-teman semuanya ya, yang betul itu memang Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman, betul. Yang betul-betul adil itu ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat? Ya, itulah kemaha-adilannya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, zatnya itu nggak akan dapat dilihat. Itulah Tuhan yang adil ya teman-teman. Allahu Akbar. Itu nggak ada manusia yang bisa melihat dengan matanya sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala memang sangat menjaga kemaha-adilannya. Memang hanya Allah yang betul gitu. Tuhannya para nabi. Ya, teman-teman semuanya, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Maka kalau mau melihat Allah, ya bertakwa, ittaqillah. Ittaqillah, biar kau nanti ya masuk surga dan di surga bisa melihat wajihullah, kan gitu. Sesuai Quran surah Al-Qiyamah ayat 23. Itu bentuk maha adilnya gitu. Terhadap orang buta ya, terhadap hewan-hewan adil karena dia tidak terlihat. Gitu ya teman-teman.